Oke anak-anak, Ibu akan bahas latihan soal optik geometri yang kita mulai dari soal di lembar pertama. Di situ ada 3 lembar. Kita bahas dulu untuk lembar yang pertama. Di sini adalah soal peristiwa cermin cembung yang titik fokusnya berada pada jarak 60 cm. Yang perlu kalian ingat, di sini yang diketahui adalah jenis cermin cembung, kemudian titik fokusnya diketahui, kemudian cermin digunakan untuk membentuk bayangan sebuah benda yang diletakkan 1,8 meter di depan cermin. Maka perbesarannya ini berapa? Oke, setelah itu kalian tulis dulu apa saja yang diketahui. Jadi tadi ingat, untuk cermin cembung itu disebut sebagai cermin negatif, sehingga nanti titik fokusnya akan bernilai negatif. Fokusnya negatif 60 cm. Kemudian setelah kita ketahui titik fokusnya, maka di sini diketahui sebuah bayangan, di sini membentuk bayangan yang diletakkan 1,8 meter di depan cermin. Jadi itu adalah S-aksen. Nilainya 1,8 meter, atau ini kita ubah ke senti, yaitu 180 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perbesaran M. Ingat, perbesaran itu rumusnya adalah S-aksen per S dikasih harga mutlak, karena nanti hasilnya harus positif ya. Atau rumus lainnya adalah H-aksen per H. Nah, tinggal kita lihat di sini yang diketahui apa. Ternyata yang diketahui adalah S-aksen. Nah, maka kita bisa cari tahu terlebih dahulu nilai S-nya. Dari mana? Dari perbandingan antara 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, ingat, satu per fokusnya diketahui di soal, yaitu fokusnya adalah negatif 60 sama dengan 1/S ditambah 1/S aksennya tadi 180 cm. Pindah ruas, maka negatif 60 dikurangin 1/180, samain penyebutnya kali 3, berarti negatif 3 dikurang 1/180, maka ini kita hitung minus 4/180, 1/S, maka S-nya adalah negatif 45 cm, sehingga perbesarannya M adalah S-aksen per S. Nah, maka nilainya nanti akan bernilai S-aksennya kita dapatkan di soal itu 180 dibagi dengan 45. Nah, maka hasilnya nanti adalah 0,25 nilai perbesaran. Oke, sudah kita dapatkan soal pertama. Nah, soal yang kedua kita cek apalagi yang diketahui. Ternyata benda setinggi 6 cm, berarti itu adalah H, 6 cm tinggi benda ya. Nah, kemudian diketahui lagi cermin cekung dan jari-jari 30 cm. Jika jarak benda ini 20 cm, maka yang ditanyakan jarak bayangan benda. Berarti H 6 cm, kemudian jari-jari itu adalah R 30 cm, lalu jarak benda ke cermin itu adalah S 20 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan S aksen. Ingat, kalau ada jari-jari cermin, maka titik fokusnya adalah 2 kalinya. Berarti fokusnya adalah 15 cm. Nah, karena ini cermin cekung, kalian ingat ruangan-ruangan di dalam cermin cekung. Nah, ini ada titik fokus, ini titik R. Kemudian ingat, jarak fokus itu adalah 2 kali R. Nilai R itu adalah 2 kali fokus. Jadi, kalau misalkan R-nya 10, fokusnya 5. Oke, sekarang kita cari nilai S aksen. Di sini ada S, ada fokus, maka S aksen bisa kita cari langsung pakai persamaan 1/F 1/S ditambah
Super S aksen. Ingat ya, cermin cekung itu adalah cermin positif. Berarti seperfokus di soal itu sudah kita dapatkan 1/15. 1/S-nya ini diketahui 20 cm, maka 1/S aksen. Pindah ruas 1/S aksen adalah 1/15 dikurang 1/20. Kita samakan penyebutnya. Misalnya ini mau kita kalikan 4 ya. Ini kita kali 3. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 3/60. 1/S aksen. Maka S aksennya adalah 60 cm. Kalau kalian perhatikan di sini bendanya berada di 20 cm. Titik fokusnya 15 cm. Artinya bendanya kita letakkan di ruang 2 karena fokusnya kan 15. Berarti jari-jari kelengkungannya kan 30. Maka jarak benda 20 cm ada di ruang 2. Kalau benda di ruang 2, maka hasil bayangannya akan muncul di ruang 3 yang nanti nilainya akan diperbesar, terbalik, dan nyata. Dan benar ya, S aksennya jaraknya adalah 60 cm dan dia positif, artinya sifat bayangannya nyata. Nyata terbalik diperbesar. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini gampang. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar. Ingat, kasus cermin datar itu kalau mencari jumlah bayangan N adalah 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, di sini sudut antar keduanya membentuk 45 derajat. Berarti N adalah 360 derajat per 45 derajat dikurang 1. Sama-sama kita bagi 9 ya ini ya. Berarti nanti dia ketemu 8 kurang 1, 7 bayangan. Oke, mudah ya. Lanjut, nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah peristiwa dari hukum Snellius. Nomor 4 ini masih peristiwa cermin cembung. Tulis dulu yang diketahui. Ketinggian cermin, jarak benda. Nah, ini jarak benda 30 cm, cerminnya cembung. Jari-jari kelengkungannya 30, yang ditanyain tinggi bayangan. Berarti H 9 cm, jarak itu R 30 cm. Kalau sudah dapat R, silahkan dicari F-nya, yaitu setengahnya, yaitu 15 cm. Kemudian cermin cembung, ingat cermin negatif. Berarti fokusnya bernilai negatif. Nah, kemudian jari-jari kelengkungannya sudah 30 cm, yang ditanyakan tinggi bayangan H aksen. Nah, cara mencarinya gimana? Kita bisa pakai perbandingan anak-anak. Jadi H aksen per H sama dengan S aksen per S. Jadi H aksen itu mau kita cari, hanya sudah dapat. S aksennya kita belum dapat dan S juga nggak ada. Nah, kita cari dari mana? Kita pakai seperfokus adalah 1/S ditambah 1/S aksen. Ingat, fokusnya negatif. Negatif 15 sama dengan 1/S. Oke, di sini jaraknya diketahui ya. Benda jaraknya 30 cm. Berarti S-nya 30 cm. Maka 1/30 ditambah S aksen. Kita cari S aksennya. Berarti 1/S aksen adalah min 1/15 dikurang 1/30. Samain penyebutnya kali 2. Berarti ini minus 3/30 sama dengan 1/S aksen. Maka hasilnya kita dapatkan S aksen adalah minus 30/3 atau minus 10 cm. Nah, artinya negatif itu sifatnya nanti adalah maya. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak, cermin cembung itu hasil bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, maya itu negatif. Gitu. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah nomor 5. Nah, nomor 5 dan 6 ini peristiwa hukum Snellius. Kalau kita lihat sebuah eksperimen, di sini diketahui ada kecepatan cahaya di dalam air. Artinya kan
cahaya itu berangkat dari udara ditembakkan ke air, misalnya laser gitu ya. Ini ada garis normal. Sinar datang, ditembakkan, maka dari udara ke air, dari renggang ke rapat dia dibelokkan mendekati garis normal. Nah, ternyata ada sudut datang 30 derajat. Ingat, sudut datang itu letaknya di antara sinar terhadap garis normal. Dan sudut biasnya membentuk 22 derajat. Nah, jika kecepatan cahaya di udara, V di udara itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, maka kecepatan cahaya di air berapa? Nah, kalau ada peristiwa seperti ini, ingat persamaan hukum Snellius bahwa indeks medium 1 per indeks medium 2 sama dengan, ingat berbanding terbalik, sin theta 2 per sin theta 1, dia berbanding lurus dengan V2, V1 dan lambda 2 per lambda 1. Nah, di soal ini yang diketahui adalah sudut, berarti sin, dan yang ditanyakan kecepatan. Berarti kita bandingkan antara sin dan V. Nah, ya sudah, tinggal dimasukkan sin theta 2. Kalian boleh asumsikan theta 2 itu yang udara. Berarti sin theta udara per sin theta air sama dengan V di udara per V di air. Kita masukkan sin di udara, sin 30 per sin 22 derajat sama dengan di udara tadi 3 dikali 10 pangkat 8. Ini V di air. Tinggal dikalikan silang. Ini sin 30 setengah, sin 22 derajat itu sekitar 0,37. Ini berarti 0,5, ini 0,37. Dikali 3, 10 pangkat 8. Kalikan silang, V air adalah 0,37 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi setengah. Maka nanti di sini akan kita dapatkan nilainya adalah 2,22 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, sekarang nggak ada jawabannya, jadi ini bonus. Nah, nomor 6 pun sama anak-anak. Cahaya datang dari air ke kaca. Berarti ini kita anggap air, ini kaca. Nah, sinarnya melewati garis normal, datang. Ingat, dari air, dari rapat ke lebih rapat, maka dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Nah, yang diketahui apa di sini? Indeks bias. Kemudian kecepatan cahaya di air. Yang ditanya kecepatan cahaya di kaca. Ya sudah, kita tinggal bandingkan saja. N air per N kaca sama dengan V air per V kaca. Kita masukkan saja nilainya. 1,66 per 1,54 sama dengan kecepatan di air 2,25 dikali 10 pangkat 8 per V kaca. Ini tinggal dikalikan silang. Maka kita dapatkan nilainya adalah V kaca adalah 1,54 dikali 2,25 dikali 10 pangkat 8 per 1,66. Maka nanti kita dapatkan hasil akhirnya yaitu sekitar 2,43. Oke, untuk lembar pertama sudah selesai kita bahas anak-anak. Kita lanjutkan ke lembar kedua. Kita lanjutkan untuk soal di lembar kedua di PDF kalian. Kita mulai dari nomor 5. Nomor 5 ini adalah peristiwa cermin cekung lagi. Ingat, pahami konsep-konsep cermin cekung di video penjelasan Ibu, bahwa di dalam cermin cekung itu ada penomoran ruang yang bisa membantu kalian menentukan letak bayangan. Nah, di sini diketahui jari-jari kelengkungan, berarti kita simbolkan R 6 meter. Berarti fokusnya adalah 3 meter. Benda nyata. Nah, ingat kalau bendanya nyata berarti bendanya nanti positif. S-nya diletakkan 3 meter di depan cermin. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah letak bayangan. Ya, berarti S aksennya berapa? Ya udah, cukup pakai 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maka 1/fokusnya 1/3. 1/S 1/3 ditambah 1/S aksen. Sehingga 1/S aksen pindah ruas 1/3 dikurang 1/3
1 kurang 1 0/3 seper S aksen. Maka nilai S aksennya adalah tak hingga. Nah, ini kalaupun kalian pakai aturan gambar, sebenarnya sudah bisa kita dapatkan. Artinya, ini titik fokus, ini titik R. Nah, lihat, jari-jari kelengkungannya jaraknya adalah 6 meter. Sedangkan fokusnya jaraknya 3 meter. Dan bendanya diletakkan di 3 meter, artinya bendanya berada di titik fokus. Benda jika ada di titik fokus, maka dia tidak akan terbentuk bayangan. Tetapi jika dia diletakkan di titik R, maka bayangannya akan di titik R juga, tetapi arahnya terbalik, seperti itu. Oke, sudah kita dapatkan nomor 5. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 juga peristiwa cermin, tetapi kita tidak tahu jenis cerminnya ini apa. Nah, oke, kita terjemahkan terlebih dahulu. Pada jarak 60 cm di depan cermin, berarti itu adalah S. 60 cm. Diletakkan sebuah benda sehingga dihasilkan bayangan tegak. Ingat, bayangan jika tegak itu sifatnya akan berpasangan dengan maya. Maya tegak. Nah, kalau terbalik itu nyata. Jadi kalau bayangan yang tegak dan maya, ini S aksennya nilainya negatif. Dan diketahui pada jarak 90 cm dari benda. Nah, sekarang jari-jari kelengkungan cerminnya berapa? Yang ditanya R dan jenis cerminnya. Cermin apa? Oke, di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah bayangannya ini 90 cm dari benda. Kita asumsikan, misalnya ini cerminnya. Nah, kemudian ini titik fokus, ini titik R. Sedangkan misalkan jarak si cerminnya itu diletakkan di 60 cm, misalnya di sini 60 cm. Sedangkan bayangannya itu 90 cm dari benda. Nah, maka misalkan kita ke sana 90 cm. Artinya dia masih berjarak 30 cm dari cermin. Artinya S aksennya adalah negatif 30 cm dari cermin. Oke. Sekarang kita cek nilai dari fokusnya. Kita cari tahu dulu supaya bisa tahu identifikasi jenis cermin. Seper S ditambah seper S aksen. Seper fokus sama dengan S-nya 60 cm. S aksennya negatif 30 kali 2. Kita samain penyebutnya. Maka hasilnya adalah seper fokus sama dengan 1 min 2 per 60. Maka 1 per fokus adalah min 1 per 60. Maka hasil akhirnya fokusnya adalah negatif 60 cm. Artinya kalau fokus negatif berarti ini cerminnya adalah cermin cembung gitu. Karena sifatnya fokusnya negatif dan tidak ada jawabannya ya. Oke. Jadi letaknya adalah di, kalau gitu R-nya kita kalikan 2. Fokus kali 2 berarti minus 120 cm. Oke. Berikutnya nomor 8, soal cermin cekung lagi. Diketahui fokusnya 24 cm. Jika bayangan yang terbentuk maya, maka S aksennya maya berarti negatif dan ketinggiannya H aksennya 6 cm dan berada di 8 cm, berarti minus 8 cm. Ini adalah S aksen. Maka jarak bendanya berapa? X-nya yang ditanyain. Oke, kita bisa langsung gunakan seper F, seper S ditambah seper S aksen. Fokusnya 24 sama dengan 1 per S ditambah 1 per O negatif ya. Jadi dikurangin seper 8, samain penyebutnya pindah ruas. Seper S seper 24 dikurang seper 8. Oh, ini ditambah ya. Kalikan 3. Maka hasilnya adalah 4 per 24 sama dengan seper S. Sehingga S-nya adalah 24 per 4. Nilainya 6 cm. Oke, kita dapatkan jawabannya. Lanjut, berikutnya soal nomor 9. Lagi-lagi cermin cekung diletakkan di depan dan jari-jari 12. Ingat,
R-nya 12, berarti fokusnya 6. Separuh dari jari-jari. Bayangan yang dihasilkan nyata. Nah, ini S aksennya nyata, berarti positif dan diperbesar 1,5. Maka jarak benda S yang ditanyain. Oke, kita bisa menemukan F dan S aksen dan S pakai bantuan seper F, seper S ditambah seper S aksen. Fokusnya sudah kita dapatkan, seper 6. Nah, yang mau ditanyakan adalah jarak benda, berarti seper S. S aksennya kita belum miliki, tapi di sini ada informasi perbesaran. Ingat, perbesaran itu adalah M S aksen per S. Jika 1,5 sama dengan S aksen per S, maka S aksen adalah 1,5 S. Jadi ini kita masukkan 1,5 S. Kita kalikan, samain penyebutnya kali 1,5. 1,5 ditambah 1 adalah 2,5 per 1,5 S. Nah, sama-sama dibagi 0,5. Ini berarti 3, ini 5. Berarti 5 per 3 S seper 6. Maka kita kalikan silang, 3S sama dengan 5 kali 6, 30. Maka S-nya adalah 10 cm. Oke, kita dapatkan. Lanjut ya, nomor berikutnya ini sudah kita masuk ke lembar ketiga di PDF kalian. Silahkan disimak. Untuk PDF yang ketiga itu kita bahas lensa. Nah, untuk catatan lensa, pelajari gambar-gambar lensa biconvex itu seperti apa. Nah, lensa biconvex itu diketahui, lensa biconvex itu bentuknya seperti ini, cembung dan cembung. Karena dia ditumpuk dari dua lensa, ini jari-jari pertama dan jari-jari kedua nilainya sama-sama positif. Ingat, biconvex itu cembung-cembung. Kalau di lensa itu kebalikan dari cermin. Kalau lensa cembung, ini disebut lensa positif. Sedangkan lensa cekung itu adalah lensa negatif, kebalikan dari cermin ya. Dan penomoran ruangan juga, kalau cembung itu cenderung lebih banyak ruangannya yang dihasilkan bayangan tadi, seperti cermin cekung. Ingat ya, penomoran ruangan pada lensa. Ini misalnya lensa kita pakai dua sisi, kiri dan kanan. Ini fokus 1, ini R1. Di sebelah kanan ada fokus 2 dan R2. Ingat, kalau benda kita taruh di ruang 1, 2, 3, di sini seluruhnya adalah ruang 4, ini ruang benda, maka pembentukan bayangan dibentuk di ruang 1, 2, 3, dan di sini seluruh ruang 4. Ini adalah ruang bayangan. Dan sifat di sini, ini depan lensa, ini belakang. Jadi kalau ada bayangan yang terbentuk di belakang lensa, ini sifat bayangannya ini nyata, terbalik. Sedangkan bayangan yang muncul di depan lensa, ini sifatnya maya, tegak. Oke, itu khusus untuk hasil bayangan. Nah, sekarang yang diketahui adalah jari-jari kelengkungan. R-nya 50 cm, artinya fokusnya 25. Nah, kemudian kekuatan lensa itu P, 2 dioptri. Ingat, kuat lensa P, 2 dioptri. Kemudian indeks bias lensa ketika berada di udara. Nah, untuk lensa tipis, mau itu biconvex, kemudian biconcav, itu ada persamaan yang perlu kalian ingat. Seperfokus adalah indeks bias lensa per indeks bias medium dikurang 1 dikali 1 per jari-jari lensa 1, 1 per jari-jari lensa 2. Nah, yang perlu kalian hati-hati di sini adalah indeks bias lensa ini yang digunakan. Bisa kacamata, kalau medium itu bisa di air, bisa di udara. Kalau tidak diketahui dia di mana, berarti dia di air. Dia di udara dan indeks biasnya 1. Oke, kemudian R-nya ini, kalau dia biconvex itu lensa positif-positif. Disimak lagi catatan ibu, ada yang plus minus. Kalau plan convex, plan itu tak hingga, berarti nanti R1-nya bisa tak hingga, R2-nya positif.
Nah, karena ini sama-sama biconvex berarti positif-positif. Kemudian ada catatan, kalau dioptri, P, dioptri itu untuk mencari fokus bisa 1/f. Ini khusus untuk satuan dari meter. Kalau pakai 100/f, ini untuk satuan sentimeter. Sama saja. Oke, kita sudah dapatkan tadi kuat lensanya ya, 2 dioptri. Berarti kalau 2 dioptri, maka kalau kita cari fokusnya 100/f, maka di sini nilainya adalah 2 sama dengan 100/f. Maka f adalah 50 cm. Jadi fokusnya 50 cm. Nah, bisa kita masukkan di sini 1/50. Nah, yang ditanya ini indeks bias lensa. Dia berada di udara ya. Maka indeks bias mediumnya 1 dikurang 1. Nah, ini tadi jari-jari dari lensa kelengkungannya 50 cm. Ingat kalau biconvex semuanya plus. Berarti 1/50 ditambah 1/50. Ini kita rapikan hitungannya 1/50. Kemudian ini sama saja NL-1. Nah, kalau yang sebelah sini ini 2/50. Pindah ruas 1/50 dikali 50/2. NL-1 coret. Jadi setengah sama dengan NL-1. Maka NL adalah 1 ditambah setengah atau 1,5. Nah, mudah bukan? Jadi kita dapatkan indeks bias lensa. Oke, lanjut. Soal nomor 29. Agar lensa berkekuatan 4 dioptri. Nah, lensa positif. Ingat, lensa positif berarti ini adalah lensa cembung. Berkekuatan berarti P-nya adalah 4 dioptri. Maka kita bisa cari fokus 100/4 berarti fokusnya adalah 25 cm. Nah, kemudian bayangannya nyata. Oke, bayangannya nyata berarti di ruang 1, 2, 3 ya. Benda harus ditempatkan di depan lensa pada jarak, nah S yang ditanyain. Oke, karena dia benda nyata, maka dia positif bendanya. Oke, kita tinggal masukkan aja pakai 1/f. 1/s ditambah 1/s aksen. Fokusnya tadi 25, 1/s ditambah 1/s aksennya di sini ada bayangan terbentuk sejauh 50 cm. Berarti 50. Oke, tinggal kita hitung biasa. Maka 1/25 dikurang 1/50 kali 2 kali 2 berarti 2 min 1/50 sama dengan 1/s. Jadi nilai dari jarak benda S-nya adalah 50 cm. Oke, sudah kita dapatkan nomor 29. Lanjut nomor 30. Ini sama seperti tadi lensa biconvex. Kalau lensa biconvex berarti jari-jari keduanya R1 dan R2-nya positif. Kita tulis dulu yang diketahui. Lensa biconvex terbuat dari kaca dengan indeks bias 1,5. Ini berarti indeks bias lensa kaca 1,5. Jari-jari permukaan 1, R1 sama dengan 2 kali R2. Nah, berarti kalau gitu R2 adalah setengah dari R1. Nah, selanjutnya jika jarak fokus lensa 6 cm, besar jari-jari lensa yang panjang berarti yang R1 berapa? Karena kalau R2 kan setengahnya. Oke, sama caranya anak-anak, karena ini tidak diinformasikan indeks medium, berarti ini indeks mediumnya di udara nilainya 1. Maka 1/f adalah NL/nm dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Oke, fokusnya kita masukkan 1/6. Indeks bias lensa 1,5/1 dikurang 1. 1/R1 tetap R1 ditambah R2-nya adalah setengah R1. Oke, kita rapikan hitungannya. 1/6 sama dengan ini 1,5 dikurang 1 berarti 0,5. Nah, ini 1/R1 ditambah 2/R1 berarti 0,5 dikali 3/R1. Maka kita pindah ke kiri R1-nya berarti
setengah dikali 3 dikali 6. Setengah kali 6 itu kan 3 ya, maka hasilnya adalah 9 cm. Oke, kita dapatkan hasilnya ya. Nah, yang terakhir, sebuah benda diletakkan 20 cm di depan sebuah lensa positif. Nah, ingat berarti lensa positif lensa cembung. Ini benda 20 cm ini berarti kan S 20 cm. Berjarak fokus 4 cm. Nah, kemudian ini lensa positif. Lalu jarak bayangannya berapa? S aksen. Ya udah tinggal per F per S ditambah per S aksen. 1/4 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. Pindah ruas. 1/4 dikurang 1/20. Maka kalikan 5 kali 5. 5 kurang 1/20. 1/S aksen. 4/20 sama dengan 1/S aksen. Maka nilai S aksen adalah 5 cm. Nah, perkara kita tidak tahu dia di depan atau di belakang lensa, kalian gambar, kalian harus ingat pola penggambaran lensa. Ini fokus 1, ini R1. Fokus 2, R2. Nah, jarak fokusnya kan 4 cm. Ini panjangnya ini 4 cm. Sedangkan bendanya di 20 cm ini. Berarti dia di ruang berapa? Ini tadi ruang 1, 2, 3. Ini semuanya ruang 4. Artinya bendanya ada di ruang 3. Karena kalau di R itu dia masih 8 cm jaraknya. Kalau 20 berarti kan lebih dari ruang 3. Kalau benda di ruang 3, maka bayangannya akan muncul di ruang 2, ruang 1 dan ruang 2. Nah, ingat tadi ya, berarti di sini nanti hasil bayangannya adalah terbalik dan dia diperkecil. Nah, berarti kalau di sini tadi bagian depan, ini bagian belakang. Artinya bendanya ada di belakang lensa dan jaraknya adalah 5 cm di belakang. Oke, saya rasa cukup. Anak-anak, untuk optik geometri silakan dipelajari juga soal mikroskop dan penjelasan Ibu di materi mikroskop. Sesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih.